Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat bertatap muka ya secara virtual dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya tergolong dalam umatnya yang istiqomah di jalannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pastinya. Oke, kali ini Bapak akan menemani kalian untuk belajar ya. Kira-kira kita belajar apa? Ya, nanti dulu ya. Kita kenalan dulu nih dengan Bapak ya. Oke, perkenalkan nama Bapak ya. Di sini sudah ada slide-nya. Nama Bapak Purwadi Reski Nugroho ya. Kalian bisa panggil Bapak dengan sebutan Pak Reski ya. Ingat, Pak Reski, R-E-S-K-Y, pakai Y ya. Oke, baik. Bapak akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ya. Oke, yuk kita kenalan lebih dalam dengan Pak Reski ya. Oke, Pak Reski lulusan dari UNES ya, Universitas Negeri Semarang ya. Pak Reski ambil jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Pak Reski dulu kuliahnya angkatan 2011 ya. Siapa yang pernah ke Semarang? Angkat tangannya ya. Ya, Pak Reski kebetulan kuliahnya di Semarang ya, di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di slide ini bisa kalian lihat itu kampusnya Pak Reski ya. Nah, Pak Reski dulu kuliahnya di situ tuh ya, di kampus C7 ya. Itu ada tulisannya Fakultas Ilmu Sosial. Dan alhamdulillah Pak Reski lulus ya tahun 2015 ya. Jadi 4 tahun Pak Reski baru kuliah seperti itu dan alhamdulillah lulus. Dan kemudian alhamdulillah juga ya untuk sekarang Pak Reski juga bisa bergabung di Al-Fatih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Reski asalnya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, ada yang pernah ke Purwokerto? Ya, atau ke daerah Jawa Tengah? Ya, mampir-mampir nanti ke tempatnya Pak Reski ya, bisa calling-calling seperti itu. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng ya, kita ke tempat-tempat wisata bareng ya. Oke. Di sini di slide ini ya bisa kalian lihat kotanya Pak Reski nih, kota asalnya Pak Reski. Itu yang pertama itu lokasinya di alun-alun ya, itu ada air mancurnya, itu sangat cantik sekali ya, disorot dengan lampu apalagi malam hari ya. Dan udaranya sejuk ya karena masih di daerah pegunungan seperti itu ya. Kemudian di daerah Purwokerto di tempatnya Pak Reski juga ada yang namanya Tugu ya. Ini kayak Jogja nih ya. Ini gambarnya di tengah ya, ada tugunya ya, khas dari Purwokerto juga. Terus kemudian ada monumen ya, Jenderal Gatot Subroto di situ ya, menggunakan atau menaiki kuda seperti itu sebagai ciri khas dari kota Purwokerto itu sendiri ya. Oke, Pak Reski ingin berbagi ke kalian ya. Yang pertama tempat wisatanya yang ada di tempatnya Pak Reski ya, yang ada di Purwokerto ini ya. Siapa tahu kalian lewat ya, nanti bisa mampir ke tempatnya Pak Reski seperti itu. Oke, yang pertama ada wisata Batu Raden. Nah, ini menyajikan ya wisata bernuansa alam ya. Ini sangat sejuk ya, banyak wahananya di sana karena memang lokasinya di pegunungan nih. Jadi airnya masih seger banget, udaranya masih sejuk banget ya. Nah, salah satu ada di sini adalah Pancuran Pitu ya. Ini jadi favorit juga di sana. Pancuran Pitu di sini itu pemandian air hangat ya. Ada belerangnya juga seperti itu. Kenapa dinamakan Pancuran Pitu ya? Karena sumber mata airnya itu ternyata ada 7 ya. Kalian bisa hitung ya di situ. Ada 7. Makanya dinamakan Pancuran Pitu. Pitu itu bahasa Jawa ya. Angka 7 ya, seperti itu. Dan banyak lagi wahana yang lainnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada wisata The Village ya, Purwokerto. Ini menyajikan nuansa ala-ala miniatur ya, dari luar negeri seperti itu, entah itu di Eropa ya. Jadi miniaturnya ada di sini semuanya ya.
Nah, ini sangat instagramable ya bahasanya kalau yang kekiniannya seperti itu. Bisa ada spot fotonya banyak sekali di situ ya. Kalau penasaran, ya mampir-mampir ke sini ya. Oke, selanjutnya ada wisata Curug Cipendok ya. Curug di sini itu berarti air terjun ya dalam bahasanya Paresi atau bahasa Jawa itu curug itu air terjun. Nah, ini juga sangat-sangat sejuk airnya, sangat-sangat segar ya. Jadi ada tempat khusus di situ, airnya bisa langsung diminum ya. Itu nggak apa-apa ya, karena masih alami seperti itu. Dan di situ juga banyak spot-spot foto ya yang instagramable pastinya ya. Oke, lanjut. Nah, nggak lengkap dong kalau kita ada wisatanya, nggak ada kulinernya. Nah, ini Parsi kasih tahu nih untuk kalian yang pengen ke Purwokerto atau nggak sengaja lewat ya, nanti bisa calling-calling Paresi itu tadi ya. Nanti kita bisa kulineran, bisa wisata ya, tentunya ya pas liburan ya, karena Paresi pulangnya 1 semester sekali kayak gitu ya. Oke, yang pertama ini kuliner yang namanya mendoan nih. Nah, mungkin di sini biasa gitu ya, gorengan gitu, tapi di sini ada khasnya. Ya, mendoan di sini adalah memang digorengnya sengaja setengah matang dan itu disajikan pada saat hangat, apalagi waktu hujan ditemani dengan es teh manis. Wis, mantap jiwa ya. Dan yang unik lagi adalah di sini tempenya ya. Tempenya itu memang benar-benar tipis. Jadi kalau mungkin di sini kan tempenya tebal, kemudian ketika mau digoreng diiris-iris dulu ya, ditipisin. Kalau ini enggak. Jadi memang dibungkusnya sudah dengan daun pisang. Nah, satu bungkus itu isinya ada 2 ya, bolak-balik seperti itu, dan baru dicampurkan ke adonannya. Ini sangat-sangat lezat ya. Oke, next. Ya, yang selanjutnya adalah soto Sokaraja ya. Mungkin kalian juga nggak asing dengan yang namanya soto. Tetapi soto ini ya sangat-sangat khas ya. Mungkin kalau di kalian soto ini dia dicampur dengan nasi ya. Tapi kalau di tempatnya Pares ini di Purwokerto, sotonya nggak pakai nasi, tapi pakai ketupat ya. Jadi untuk pengganti nasi disajikan dengan ketupat. Nah, ada yang unik juga nih. Nah, di situ sotonya juga ada yang namanya sambal kacang. Nah, ini sambal kacang dan kuahnya itu nggak kuah bening ya, tapi kuah santan. Terus ditaburi dengan kerupuk dan juga sayur-sayuran seperti itu nih. Mantap jiwa ya, enak banget nih, maknyus ya. Oke. Dan selanjutnya adalah getuk goreng. Nah, ini salah satu favorit juga nih kulineran di daerah Purwokerto ya. Ada yang namanya getuk goreng. Ya, ini kalau dulu cuman satu varian rasa, hanya original. Nah, kalau sekarang sudah berbagai varian rasa ya. Ada durian ya, ada nangka ya, dan masih banyak yang lainnya. Ini khas banget Purwokerto nih, pasti kalau ke Tangerang ya, habis pulang kampung juga guru-guru pada request ini ya. Jadi Parsi bawain tuh ya. Kemudian di sini ada cara bikinnya ya. Parsi tampilkan di slide. Nah, itu memang cara bikinnya ya rame-rame bareng-bareng seperti di tubuk kayak gitu ya. Kemudian pada saat pengemasannya atau packagingnya di situ itu menggunakan yang namanya besek ya. Kalau tempatnya Parsi namanya besek kayak gitu. Itu dari bambu ya, dianyam sedemikian rupa terus dijadikan tempat seperti ini. Lezat banget, maknyus ya, mesti kalian coba ya. Oke ya. Sekarang kita udah masuk ke pengantar ya, pengantar materi kita atau pelajaran kita ya. Tadi sudah kenalan dengan Pak Reski ya, seperti itu. Jadi nanti pas ketika ketemu di jalan ya, ditegur ya, salim, entah itu mengucap salam seperti itu ya. Oke, kali ini Pak Reski masuk di pembahasan pengantar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi sebelum masuk ke materi inti, untuk pertemuan awal ini Pak Reski akan berikan kalian pengantar dulu ya. Sebenarnya kita belajar PPKN ini nanti manfaatnya apa sih, tujuannya apa sih? Ya di sini ya, seperti itu. Oke, yang pertama langsung saja. Tujuan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, di sini untuk membentuk warga negara yang baik dan terdidik, atau bahasa kekiniannya adalah smart and good citizen ya. Jadi kalian belajar PPKN itu untuk menjadi warga negara yang baik dan juga terdidik. Maksud dari warga negara yang baik adalah ya kita harus bisa membiasakan ya
hidup, ya contohnya Indonesia ini kan sangat beragam. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, harus ada rasa atau sikap toleransi agar tidak terjadi perpecahan atau konflik ya. Kemudian terdidik ya, seperti kalian sekarang ini ya, aktivitas yang kalian lakukan yaitu sedang melakukan kegiatan pembelajaran ya, agar cerdas ya, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia pastinya ya. Dan di sini warga negara yang baik itu maknanya sangat luas ya. Ya contoh sederhana ya, mungkin kalian yang sudah pernah ya jalan-jalan atau wisata ke luar negeri ya, entah itu ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand ya. Ketika kita berada di transportasi publik ya, mereka sangat rapih ya untuk antri. Misal di kereta ya, di stasiun, mereka sudah berjajar rapi antri gitu ya. Kemudian mereka mendahulukan penumpang yang akan turun dari kereta ya, baru mereka masuk, tidak bersaling berdesak-desakan seperti itu. Yaitu contoh yang kecil saja ya, dari belajar dari warga negara yang baik seperti itu. Taat atau bisa melakukan budaya antri itu yang sangat-sangat kecil seperti itu. Oke, next ya. Oke, Pak Reski punya sebuah tayangan atau tampilan video berikut ini ya. Makanya kalian jangan kemana-mana ya, tetap di sini ya. Check this video. Baik anak-anak, gimana tadi videonya? Mantap nggak kira-kira? Oke, seru ya?
Nah, semoga apa yang tadi Pak Reski tampilkan ya atau tayangkan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan kita lanjut ya ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah terkait dengan lambang Garuda Pancasila ya. Pasti kalian sudah tahu, sudah paham ya tentang lambang dari Garuda Pancasila. Tapi di sini Pak Reski sampaikan kembali ya. Oke, Pak Reski di sini akan sampaikan terkait dengan lambang-lambangnya ya, dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, yang pertama adalah lambang sila pertama ya. Sila pertama apa? Oke, di sini sudah ada ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sini dilambangkan dengan bintang ya. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Kemudian yang tiga, sila persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Di sini dilambangkan dengan kepala banteng. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Baik anak-anakku semuanya, perlu kalian pahami ya. Jadi apa yang ada di Pancasila ya, dari sila 1 sampai dengan sila kelima ya, tidak hanya dihafalkan saja ya. Sekali lagi perlu sampaikan, dari kelima sila tersebut kalian tidak hanya untuk dihafalkan ya, tapi kalian pahami dan juga kalian terapkan, kalian amalkan. Itu adalah poin utamanya, seperti itu ya. Setelah kalian menghafalkan, memahami, maka kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu ya. Oke, next. Nah, kemudian arti lambang Pancasila di sini ya. Jadi kita punya yang namanya dasar negara ya, yang namanya Garuda Pancasila nih, yang ada di slide berikut ini ya. Jadi slide di sini atau lambang Garuda Pancasila ini itu dibuat atau dibikin ya tidak asal ya, karena harus ada maknanya, ada unsur filosofisnya, seperti itu. Nah, contohnya ya yang kita punya ini ya, Garuda Pancasila. Oke, yang pertama ada jumlah dari masing-masing bulu ya, bulu dari Garuda Pancasila. Yang pertama di bulu bagian sayap kanan dan kiri ya, di situ berjumlah 17 ya, itu melambangkan tanggal kemerdekaan kita ya, 17. Terus kemudian 08. Nah, di sini adalah jumlah dari bulu ekornya, melambangkan bulan 8 itu bulan Agustus ya. Kemudian di situ 19 ya, 19 di sini berjumlah dari bulu pangkal ekor ya, melambangkan tahun ya. Seperti itu. Kemudian 45 itu merupakan bagian dari bulu leher dari Garuda Pancasila. Jadi semuanya kalau kita gabung itu akan menjadikan ya 17 Agustus 1945, yaitu merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, itu lambang dari Garuda Pancasila itu sendiri ya. Jadi memang dibuat ya, memang ada maknanya, seperti itu, tidak asal untuk dibuat ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian di lambang Garuda Pancasila ini ya, di situ ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang dicengkram oleh kaki dari Garuda Pancasila kita ya. Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu maknanya Bhinneka Tunggal Ika itu? Oke, kayaknya udah pada tahu semua nih. Oke, kita coba cek jawabannya ya. Nah, tepat sekali ya. Maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Makna di sini adalah walaupun kita berbeda-beda ya, baik itu suku, agama ya, ras ya,
atau antar golongan seperti itu, tetapi kita tetap satu kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat beragam, tapi kita disatukan oleh itu tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya. Itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah bicara ya tentang makna dari lambang Garuda. Kemudian, nah kira-kira siapa sih yang merancang ya dari lambang Garuda Pancasila kita? Siapa yang membuat nih? Ya, kira-kira ada yang tahu tokohnya nggak? Atau ada yang tahu kira-kira yang merancang nggak? Kira-kira siapa ya? Oh, bukan Pak Reski, bukan Bapak ya. Oke, kita kenalan sama tokoh yang berikut ini ya. Siapa perancang dari Garuda Pancasila? Oke, langsung saja. Oke, di sini sudah ada fotonya ya. Ini sosok beliau ya, yaitu Sultan Hamid II. Ya, nama lengkapnya adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri ya, atau biasa disebut dengan Sultan Hamid II. Nah, ini tempat tanggal lahir beliau ya, ini di Pontianak 12 Juli 1913. Oh, kalau ini Parsi juga belum lahir ya, tahun 1913 gitu ya. Kira-kira kalian udah lahir belum? Oh iya, belum ya. Oke, kemudian beliau wafatnya di Jakarta 30 Maret 1978 ya. Nah, ini berkat jasa beliau ya, makanya yang ada di kelas kita nih, biasanya ada di depan kelas itu ada lambang Garuda Pancasila dan juga didampingi oleh presiden dan wakil. Nah, ini berkat jasa beliau nih ya, Sultan Hamid II ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah pencipta lagu Indonesia Raya ya. Nah, di sini yang kita nyanyikan ya setiap hari Senin ketika kita upacara bendera, kita pasti menyanyikan lagu kebangsaan dong, national anthem, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan di sini ada penciptanya nih ya, bernama Wage Rudolf Supratman atau WR Supratman yang kita kenal ya. Beliau lahir di Purworejo 9 Maret 1903 ya. Beliau wafat di Surabaya 17 Agustus 1938 seperti itu ya. Dan atas jasanya ia diberikan gelar sebagai pahlawan nasional. Nah, ini memang ke zaman sebelum pra kemerdekaan. Beliau sudah berjuang ya saat itu untuk menciptakan lagu Indonesia Raya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui juga ya, untuk lagu Indonesia Raya itu secara lengkap atau secara utuh itu terdiri dari 3 stansa atau 3 bagian ya. Yang kita nyanyikan tiap hari Senin itu 1 stansa ya. Jadi masih ada lanjutannya sebenarnya, stansa 2 dan stansa 3 ya. Nanti untuk lengkapnya nanti ada sesi khusus di materi berikutnya bersama Pak Reski ya. Itu dulu ya untuk lagu Indonesia Raya. Terus selanjutnya next. Nah, keberagaman agama ya. Seperti tadi, Indonesia itu kan negara yang sangat beragam. Dari tadi ya, suku, agama, ras, antar golongan, seperti itu ya. Nah, di sini agama di Indonesia itu ada 6 ya yang diakui. Seperti itu. Yang pertama ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir adalah Konghucu. Ya, itu semua yang sudah legal, sudah diakui secara hukum nasional di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, dari beragamnya agama ini, seperti tadi kita harus bisa ya atau punya sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda seperti itu ya. Jadi ada 6 agama di Indonesia ya. Oke, lanjut. Kemudian adalah keberagaman suku ya. Sebenarnya suku di Indonesia itu sangat banyak, tapi di sini Pak Reski tampilkan 9 ya. Dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Parsi di sini tuliskan ada suku Jawa, suku Sunda ya, kemudian suku Batak, suku Madura, kemudian Betawi ya, ada Minangkabau, kemudian Bugis ya, kemudian Dayak, kemudian Bali, dan masih banyak yang lainnya.
ya. Jadi harapannya itu tadi, ketika kita berbeda suku, ya kita harus satu kesatuan, harus saling tolong menolong ya, bergotong royong, karena kita itu tadi satu bingkai ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti itu. Oke, tadi keberagaman suku, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, ada yang namanya lagu daerah. Kalau kalian lagu daerahnya apa nih? Ada nggak di sini? Nah, masing-masing lagu daerah itu berbeda-beda antar daerah satu sama daerah lainnya. Ya, contohnya di sini nomor 1 ada Bubuy Bulan. Ini dari Jawa Barat ya. Ini isinya Sunda nih ya. Kemudian ada Gundul-Gundul Pacul ya, ini dari Jawa Tengah. Kemudian ada Butet dari Sumatera Utara. Kemudian Jali-Jali dari Jakarta, Apuse dari Papua, kemudian Sinom dari Yogyakarta, kemudian Rasa Sayange dari Maluku, dan masih banyak yang lainnya. Nanti kalian bisa cari tahu ya, lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali beragamnya. Dan lagu daerah ini bagus-bagus ya, ciptaan yang ada di Indonesia itu. Kayak nomor 7 ya, lagu Rasa Sayange. Itu asli ya, punya dari daerah Maluku. Itu pernah diklaim juga sama negara lain ya. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menjaga budaya kita sendiri ya. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi ya? Nanti bisa-bisa semuanya diklaim oleh negara lain kalau kita nggak bisa menjaganya. Seperti itu ya, dengan cara kita sering menyanyikan ya, tahu lagunya, seperti itu. Jadi kita punya rasa memiliki ya untuk lagu daerah ya, terutama untuk lagu daerah kita masing-masing, seperti itu. Oke, lanjut. Tarian daerah ya. Dan di sini sebenarnya banyak juga ya ragamnya tarian daerah itu ya. Tapi Parsi di sini tampilkan 5 ya. Yang pertama ada tari Saman, itu dari Aceh ya. Kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Merak ya dari Jawa Barat, kemudian tari Reog dari Jawa Timur, kemudian tari Kecak dari Bali, seperti itu. Dan masih banyak juga tari-tari yang lain ya. Nah, sampai juga kita di kesimpulan untuk materi kita hari ini ya. Jadi Parsi di sini menyampaikan baru pengantar ya untuk materi kita hari ini, untuk materi pengantar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di sini ada 5 poin ya yang Parsi sampaikan di sini. Yang pertama ya, harapannya setelah kalian ya belajar tentang materi PPKN ya secara keseluruhan ya, nanti kalian dapat menjadi warga negara yang baik dan terdidik, tadi smart and good citizen, seperti tadi yang Parsi sampaikan di awal ya, warga negara yang baik dan terdidik, smart, seperti itu. Kemudian dapat menemukan sikap cinta tanah air ya, cinta tanah air kepada Indonesia pastinya ya. Kemudian dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Ya, itu tadi kita bisa saling menghargai, saling menghormati ya. Ya, contoh saja yang sekarang ini atau yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya dalam bermedia sosial ya. Misal kita menuliskan status atau menuliskan komentar ya, yaitu kita harus paham dan juga tidak boleh menyakiti atau menyinggung orang lain ya, karena nanti bisa berbalas komentar dan nggak selesai kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa menuliskan yang baik atau berkomentar yang baik, seperti itu ya. Kemudian menumbuhkan sikap gotong royong. Gotong royong di sini ya terkait dengan kerjasama ya, karena kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial ya, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain ya. Tapi ada kalanya juga kita sebagai makhluk individu. Contoh ketika kita sedang mengerjakan misal ulangan harian ya, ulangan harian atau tengah semester, kemudian lagi ulangan semester gitu ya. Kita menjadi makhluk individu ya. Kita tidak bisa bekerja sama dengan teman kita ya, karena kita berlomba atau bersaing untuk meraih prestasi. Itu beda lagi ya. Pak, kita kerjasama ya, misal dalam
mengerjakan soal ulangan, ya itu bukan kerjasama ya. Tidak termasuk di dalamnya seperti itu ya. Terus kemudian setelah mempelajari materi PPKN secara keseluruhan, poin yang kelima adalah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya, kalian bayangkan dari sila 1 sampai sila kelima, kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kalian menjadi manusia yang baik itu tadi ya. Salah satunya kita seorang muslim harus punya akhlak dan berakhlak mulia pastinya ya. Oke, ya mungkin itu saja ya yang bisa Parsi sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi pesan Pak Reski ya, walaupun kita di suasana pandemi sekarang ini ya, kalian harus rajin ya, tetap giat untuk bisa belajar kayak gitu ya. Karena ini semua adalah ujian ya, insya Allah nanti ketika semuanya sudah normal, kita bisa bertatap muka secara langsung di dalam kelas seperti itu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jaga jarak, physical distancing. Jangan lupa kalau misal kita pergi keluar pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun ya, itu yang utama untuk melindungi diri kita dari paparan COVID-19 seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa Parsi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.